Pak Vincent ini ingin bertemu langsung gitu loh, face to face dengan si CSB-nya, kan begitu. Saya pun sebagai kuasa hukum juga terbatas, kan begitu. Sama, kita kalau mau mediasi ya silakan, tetapi bagaimana dengan inginnya Bu Jessica sama Pak Vincent. Tiga bawain dulu ya. Ada. Memenuhi panggilan daripada penyidik berkaitan dengan laporan polisi yang sudah dimasukkan di bulan Juli lalu, di mana dalam panggilan ini adalah yang memang kembali lagi melanjutkan pemeriksaan yang memang harus dilakukan. Jadi memang ada beberapa materi sudah tadi cuma itu masuk dalam ini ya kewenangan penyidik. Sebagaimana kita juga mengetahui diberi kabar bahwa perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan dan begitu otomatis ini untuk melengkapi berkas dan sebagainya, bahwa Bu Jessica dan Pak Vincent selalu kooperatif ketika memperjuangkan hukum, memperjuangkan keadilan bagi mereka. Jadi kepentingannya begitu. Hari ini cabut laporan ya, katanya kan kalau misalkan Kalau untuk masalah cabut laporan polisi terlalu jauh lah itu, kan begitu. Ya kembali lagi itu hak daripada mereka, prinsipal dengan kuasa hukumnya meminta kita cabut, tetapi kan kembali lagi itu kan kepentingan kan ya klien kami. Tapi Mas Vincent benar informasinya semalam sudah menemukan telepon. Sama semalam, Stephen. ya semalam dia telepon saya, miss call. Tapi saya lagi sedang di perjalanan pesawat menuju ke Jakarta. Lalu saya nanya ada apa, telepon, lalu kita telepon, kita ngobrol. Ya mau dibilang kenapa kan, saya kan memang mau damai. Saya kan memang mau baik-baik secara pertemanan kita dan kekeluargaan kita. Tapi kan tergantung apa yang mereka menawarkan, perdamaian dari pihak sebelah kayak gimana, kan gitu. Apalagi kan kalau masalah perdamaian itu kan ya sudahlah, kita lupakan pasal-pasal, kita lupakan kuasa hukum kita buat saat ini, kita damai ya hati ke hati, face to face. Kok malah face to face saya ngadepnya sama kuasa hukum dia, itu kan berarti kan nggak mau damai. Saya kan harus ngadepan sama CSB-nya sendiri, itu baru damai. Nggak usah pakai kuasa hukum, nggak usah pakai pasal-pasal, udah kita lupain itu aja. Kita kan mau damai. Tapi kalian lihat sendiri nggak ada. Jessica sama Pak Vincent ini ingin bertemu langsung gitu loh, face to face dengan si CSB-nya, kan begitu. Saya pun sebagai kuasa hukum juga terbatas, kan begitu. Sama, kita kalau mau mediasi ya silakan, tetapi bagaimana dengan inginnya Bu Jessica sama Pak Vincent bertemu langsung supaya enak dibicarakan, kan begitu. tadi juga sempat katanya mau itikad itu mengembalikan alat itu perasaan cabut laporan ya. Itu seperti apa tanggapan? Ya, itu kembali lagi nanti itu kan objek-objek barang yang sudah kita masukkan sesuai dengan klasifikasi laporan polisi yang sudah dimasukkan, itu nanti akan menjadi ranah materi daripada penyidikan ya. Karena memang sudah naik ke tahap penyidikan, jadi ini masuk dalam materi tersebut. Kita tidak mau melampaui batas kewenangan. Memang ada sifatnya obscuring yang tertutup ya dalam proses hukum acara itu yang tidak bisa kita tidak beritahukan. Kajes gimana segini masih memperjuangkan keadilan, apalagi meninggalkan anak di Bali dan di rumah kita seperti itu. Rasanya sakit, makanya tuh saya udah Majuan kan? Kak Jessica boleh turun Kak? Iya. Majuan dikit, Nggak iya. kelihatan, Terima nggak kasih. kelihatan. Agak kerasan sedikit Kak. kalau pribadi saya pasti sakit, saya kecewa, saya marah, udah campur aduk gitu. Saya bolak-balik untuk ngurusin ini, bolak-balik sakit, bolak-balik juga repotnya gitu. Tapi tetap saya optimis, saya yakin kepolisian Indonesia akan bergerak seadil-adilnya, secepat-cepatnya untuk menjamin kepastian hukum saya, dan semoga hak-hak saya bisa dipulihkan. Nah, ya pokoknya saya jalanin sesuai prosedur aja. Kondisi kesehatannya kan mungkin kan sekarang di Jakarta nih butuh imbus kayak vitamin dan yang lain, nggak sih Kak? Nah, kalau Nggak vitamin kambuh saya, lagi. iya dari awal saya udah minum vitamin. Kadang kalau saya lagi sakit saya juga infus vitamin. Jadi Tapi pokoknya itu pun ya, dokter juga ingetin kalau memang udah pakai yang kiama-kiama yang kimia yang panadol atau apa, itu asinya nggak boleh langsung ke bayi, karena kesian nanti kan imbasnya ke bayinya. Jadi harus nunggu beberapa jam, asi itu harus dipompa lalu dibuang karena nggak boleh dipakai. Ini kan adanya teknologi kan ASI juga mempengaruhi. Sangat, Sempat sangat. beralih ke susu formula nggak sih Kak? Maksudnya untuk enggak,
untungnya dari awal tuh saya udah nabung ASI sampai tabungan satu ASI saya kulkas juga sulit. banyak banget. Kemarin saya juga sempet sumbangin ASI saya ke orang-orang, tapi sejak saya makin kesini makin menipis, makin berkurang, jadi saya sekarang udah stop jadi donasi ASI, tapi saya lebih ya udah berusaha untuk cukupin ASI yang stok yang ada, yang sekarang yang masih produksi juga. Terus juga kan baby lagi bentar lagi mau empasi, jadi untungnya nanti akan dibantu sama makanan juga gitu. Jadi ya untuk itu ya saya udah nggak khawatir sih. Pengaruh nggak sih ada masalah ini kan mungkin dari mimik orang tuanya kan kalau ada masalah mungkin kayak cemberut, ngaruh nggak sih ke anak mungkin dengan adanya masalah ini gitu Pak? Kita berusaha untuk tidak mencemberut di depan anak-anak, dan yang tadi kami bilang dari siang pas ini, mau gimana pun momentumnya kayak gimana, kita sebagai orang tua wajib senyum di depan anak karena kesian anak. Ya, anak Jangan sampai mereka tahu, jangan ikut sedih, kan itu kan bisa ngaruh ke mental. Meskipun sebenarnya El Barak tahu gitu, karena beberapa kali dia mantulin saya nangis atau saya sedih gitu, tapi saya tetap kasih tahu El bahwa ini semuanya pasti akan berhasil baik, karena gimana pun juga Mama terus berjuang buat keadilan. Pokoknya kita percaya hukum Indonesia, El, jangan ikutan sedih, pokoknya El harus tetap happy gitu. Ini pasti akan berakhir kok. Regis, sekarang sorry keuangan kamu gimana, sempat rugi banyak gitu?